Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita masuk ke halaman 17 ya. Marahilu kitabati sunnati wa tadwinuha. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustaz, absenan. Syukran ya. Ya, marahilu kitabati sunnati. Fase penulisan sunnah. Ya, fase. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini untuk diringkas. Kita ulangi lagi. Fase penulisan sunnah dan pembukuannya. Catat gitu. Makanya Al-marhalatul ula. Oh iya. Fase yang pertama adalah al-kitabatu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Fase yang pertama Wa dhalika fil qarnil awwalil hijri. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kitabati ahadithihi fi awwalil islami khasyata ikhtilatiha bil Qur'ani. Ya. Ustaz, gimana tadi Ustaz? Yang mana? Yang pertama tadi fase itu. Al-marhalatul ula al-kitabatu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya belum. Oh, belum. Ini. Ya, al-marhalatul ula, fase yang pertama. Ini fase tentang penulisan sunnah dan pembukuannya. Al-marhalatul ula, fase yang pertama adalah al-kitabatu fi ahdin Nabi. Penulisan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Wa dzalika fil qarnil awwalil hijri. Yang demikian itu di abad pertama Hijriyah. Ya, di abad pertama Hijriyah. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang am kitabati ahadithihi, dari penulisan hadis-hadisnya fi awalil Islam, di awal Islam. Khasyata, khawatir, ikhtilatiha bil Qur'ani, khawatir bercampur sunnah dengan Al-Quran. Nah, jadi di awal dia di masa Nabi itu dan sahabatnya di abad pertama itu artinya Nabi melarang penulisan hadis karena khawatir bercampur dengan hadis. Meskipun ada satu sahabat seperti halnya Abdullah bin Amr, dia menulis hadis. Abdullah bin Amr itu dia menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Temanya pembukuan sunnah. Iya. fase nulis pembukuan. Apa? Nulis tulisan. Iya, hadis nggak ditulis, jadi dia langsung hafal sahabat. Tulisan. Hah? Iya, di masa Nabi. Karena takut bercampur dengan Al-Quran. Meskipun ada satu sahabat yang dia menulis seperti Abdullah bin Amr, dia tulis dan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk dia sendiri. Iya, tapi umumnya para sahabat itu tidak menulis. Mereka menghafal. Iya, melalui hafalannya. Hingga sampai Abu Hurairah pun melalui hafalannya. Iya, jadi sebagian sahabat ada yang disuruh Nabi untuk menuliskannya. Iya.
Berarti dulu kalau menulis hadis harus izin ya? Iya. Artinya diizinkan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada memang sebagian sahabat yang menulisnya. Ini bisa dilihat di bawah. Wa kataba jam'un minas sahabati, di bawah, alinea bawah. Iya, beberapa sahabat ada yang menulis. Wa kanat indahum suhufun, di mana mereka memiliki lembaran-lembaran suhuf. Di antaranya siapa? Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Samurah, itu ada suhufnya, lembaran tulisan hadisnya. Dan selain mereka, wa ghairuhum, dan selain mereka, wa minat tabi'in. Jadi ini di abad pertama ya, karena abad pertama masuk juga tabi'in. Dan di kalangan tabi'in ada siapa? Sa'id bin Jubair. Ya, lihat di bukunya, Sa'id bin Jubair, Wahab bin Munabbah, walahu sahifatun tusamma, dia memiliki lembaran yang diberikan nama as-sahifatus sahihatu, lembaran yang benar. Wal Hasanul Basri, jadi Hasanul Basri juga punya lembaran. Wa Atha bin Abi Rabah, ya, dan selain mereka. Jadi di abad pertama itu Nabi, sahabat, masuk juga tabi'in, ya, artinya yang menulis hadis itu sedikit, jadi melalui hafalan mereka. Karena memang di awal-awal Islam itu memang Nabi melarang untuk menulisnya supaya tidak bercampur dengan Al-Quran. Karena memang diizinkan oleh kayak sahabat seperti Abdullah bin Amr, memang diizinkan. Tadi apa Zat namanya? Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah dia menulis itu tentang zakat binatang, jumlah-jumlahnya, ya, tentang diat. Itu ditulis itu aja tentang masalah diat. Itu kan agak rumit itu. Menghafal ilmu tentang diat itu. Maka itu ditulis oleh siapa? Ali bin Abi Thalib hadisnya, ya. Apa nama tadi kitabnya? As-Sahifatu Sahihah. Artinya apa? Lembaran yang benar. Ya. Itu dia ya. Kemudian kita masuk kepada al-marhalatut tsaniyah. Pantes nggak nyatet dia. Al-marhalatut tsaniyatu tadwinul hadithi fi awakhir ahdi tabi'ina. Ya, dapat al-marhalatut tsaniyatu tadwinul hadithi fi awakhir ahdi tabi'ina fil qarni tsani. Iya. Aku pakai. Enggak untuk alas. Iya, fase yang kedua, al-marhalatut tsaniyah, fase yang kedua adalah tadwinul hadis, pembukuan hadis. Atau tadwin ini bisa pembukuan, pengumpulan, ya, pembukuannya. Tadwinul hadis, pembukuan hadis fi awakhiri, di akhir-akhir ahd tabi'in, di akhir-akhir masa sahabat. Ya, fil qarni tsani al-hijri, yaitu di abad kedua Hijrah. Abad kedua Hijrah. Jadi ini sebetulnya bukan pembukuan, pencatatan. Karena arti tadwin itu mencatat, menulis, pembukuan. Jadi di sini lebih penulisan. Ya, jadi dihapus saja pembukuan itu dengan penulisan. Diganti. Ya, diganti. Di abad keberapa? Ya, boleh juga pembukuan dan juga penulisan, karena arti tadwin bisa
apa? Banyak. Bisa dua ya, bisa pembukuan, bisa penulisan. Oh, Di abad keberapa? Tapi ini lebih condong kepada penulisan. Iya. Jadi Di abad keberapa tadi Ustaz? dia abad apa? Abad kedua. Jadi ini bedanya, kalau di abad pertama itu kan ada penulisan juga, iya kan? Hanya saja iya. Ya, di sini di fase yang kedua, orang yang pertama sekali yang punya perhatian ya untuk penulisan pembukuan ya penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia memerintahkan kepada siapa? Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dan Abu Bakar ibnu Hazm untuk mengumpulkan sunnah. Nah, jadi ini pembukuan juga ya, bisa pembuku, penulisan dan pembukuan juga, iya kan? Iya kan? Karena sudah menulis kemudian dibukukan. Wa kataba ilal afaq, dan dia menulisnya ke penjuru dunia. Ya, dikirim ke penjuru dunia. Artinya pembukuan ya. Di sini pembukuan ya. Jadi tadwin di samping tadi penulisan juga artinya dan juga pembukuan. Tapi memang perintah untuk menulis itu yang jelas secara apa? Perintah langsung dari Umar bin Abdul Aziz kepada siapa? Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Bisa ini dilihat di apa? Dan Abu Bakar bin Hazm untuk mengumpulkan hadis-hadis, ya jama'us sunnah. Wa kataba ilal afaq, dan dia menuliskannya ke penjuru untuk dikirimkan ke penjuru dunia Islam. Umar bin Abdul Aziz ke ini. Ya, dia menyuruh kepada Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dan Abu Bakar bin Hazm untuk mengumpulkan sunnah. Jadi ditulis dan dikumpulkan, dibukukan ya, dan dikirim ke penjuru negeri kaum muslimin. Bisa ya diperhatikan ini ya. Akan tetapi memang marhala ini nggak ada apanya, belum ada tertib apa namanya. Kalau hadis, kitab-kitab hadis itu kan ada penyusunan ya. Ini bab apa? Bab iman, bab toharoh, bab solat, iya kan? Di buku-buku hadis, kitab-kitab hadis. Nah ini belum apa namanya, cuman dikumpulkan saja ya, dikumpulkan dalam satu buku. Ada kapal hadis. Iya. Nah kemudian di sini coba dilihat. Jadi yang pertama sekali yang membukukan hadis ya, atau menuliskan hadis dengan perintah dengan penulisan secara umum itu adalah Al-Imam siapa? Al-Imam Az-Zuhri, sehingga sampai menjadi apa? Buku ya kan. Jadi inilah pertama sekali permulaan pembukuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dibukukan, akan tetapi belum beraturan, ngerti? Nggak ada judulnya, ngerti? Ulama ada bab toharoh nggak ada, cuman hadis saja, kumpulkan sunnah, apa hadis-hadis. Nah itu dia, ya ini marhalah Tadi yang kedua. Abad apa? Siapa yang menyuruh pembukuan? Ya, Umar bin Abdul Aziz, dia memerintahkan kepada Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dan Abu Bakar bin Hazm. Akan tetapi yang pertama sekali yang membukukan hadis secara umum itu adalah Al-Imam Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ya, kemudian al-marhalatut thalithati. Al-marhalatut thalithatu.
Abu Zuhri tadi. Iya. Al-marhalatu tsalitsatu ta'lifus sunnati ala hay'ati kutubin musannafatin murattabatin ala al-mawdu'ati. Ya, fase yang ketiga adalah fase al-marhalatu tsalitsa. Fase yang ketiga adalah ta'liful sunnah. Menulis sunnah. Jadi ta'lif ini artinya bisa menulis, bisa menyusun. Ya. Menyusun kitab sunnah, ya, menyusun, mengarang. Ya, di sini menulis sunnah hadis ala hayati, menurut bentuk, kutubin, menurut bentuk kitab-kitab, musannafatin, kitab-kitab yang dikarang, yang disusun, ya. Ya, menurut apa? Kitab-kitab yang apa? Musannafah itu yang diklasifikasikan, ya, yang dibagi-bagikan secara teratur. Yang diklasifikasikan secara teratur. Alal mawdu'ati, sesuai judul. Gimana tadi Ustaz? Kitab-kitab yang dikarang atau disusun? Iya. Karangnya itu dihapus saja. Jadi musannaf itu bisa artinya dikarang, tapi bisa juga artinya diklasifikasikan. Klasifikasi tahu kan? Dibagi-bagi. Nah, yang dibagi-bagikan, ya. Yang diklasifikasikan secara teratur, maksudnya sesuai apa? Judul. Nah, judulnya tentang apa ini? Iman. Nah, jadi hadis tentang iman, hadis tentang ilmu, hadis tentang tohara, hadis tentang sholat. Maka di masa ini, fi hadhil marhala, di masa ini ditulislah kitab seperti Muwatta Imam Malik. Nah, ini contohnya ya. Kitab Muwatta Al-Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i. Itu ada. Dan di masa ya, sesuai. Ya, di masa ini ya ditulislah kitab seperti kitab Muwatta Imam Malik bin Anas. Jadi dengan teratur, akan tetapi dia bercampur antara perkataan Nabi dengan perkataan sahabat, tabi'in, dan fatwa mereka. Jadi masih bercampur dia. Hadis ya, tapi masih bercampur. Ada perkataan sahabat, ada perkataan tabi'in, fatwa-fatwa mereka. Itu ada dalam kitab Muwatta. Jadi kitab Muwatta itu bukan saja hadis-hadis Nabi. Jadi masih bercampur. Hanya saja di kitab Muwatta ini dia sudah teratur, udah ada judulnya, judul iman. Dan seperti halnya yang tulis seperti Al-Imam Az-Zuhri ini masih apa? Campur gitu, belum ada judulnya. Dia hanya mengumpulkan hadis-hadis saja. Dia mengumpulkan hadis-hadis saja ditulis. Buat karangan Imam Malik. Apa? Imam Malik dia mengumpulkan hadis-hadis tapi masih bercampur dengan perkataan sahabat, tabi'in. Hanya saja dia sudah berjudul sesuai judul dia hadis-hadisnya. Apa? Hah? Mazaja wa mazaja, dan bercampur perkataan Nabi dengan perkataan sahabat, bi aqwali sahabat dan tabi'in, dan fatwa-fatwa mereka, wa fatawihim. Dan bercampur perkataan Nabi dengan perkataan sahabat, bi aqwali sahabat dan tabi'in, wa fatawihim, dan fatwa-fatwa mereka. Ya, bisa dipahami. Yang ini artinya Ustaz. Ya, itu artinya.
Mazaja bercampur. Mazaja artinya bercampur. Bercampur. Ya al-marhalatur rabi'atu. Marhalatu ifradi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitasnifi wa jam'ihi wa tartibihi duna mazjihi bighairihi min aqwalis sahabati wat tabi'ina. Ya, ini fase yang keempat, al-marhalatur rabi'ah, fase yang keempat, yaitu marhalatu, fase ifradu, menyendirikan hadithin Nabi, menyendirikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bitasnifi, di dalam penulisan, wa jam'ihi, dan pengumpulannya, wa tartibihi, dan urutannya, wa tartibihi, dan urutannya, duna mazdihi, tidak bercampur, bi ghairihi, tidak bercampur dengan selainnya, min aqwalis sahabat, dari perkataan sahabat, wat tabi'in, dan tabi'in. Jadi enggak bercampur dia, kecuali hanya sedikit saja. Nah, ini dia jalan bil qadri yasir alladhi qad yahtaju ilaihi, kecuali hanya sedikit saja kalau memang dibutuhkan kali. Nah, ini fase yang keempat. Nah, dan fase ini dimulai abad ketiga, abad bilal qarni thalith, itu abad ketiga. Ya, makanya di abad yang ketiga ini, yaitu marhalah yang keempat ini, muncul penulisan hadis itu melalui metode musnad. Musnad itu ya, musnad itu penulisan hadis, akan tetapi yang dijadikan pegangan itu adalah misalkan hadis Abdullah bin Umar. Jadi kumpulkan hadis Abdullah bin Umar saja, nama Abdullah bin Umar, hadis-hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar itu dikumpulkan, itu musnad. Jadi nggak sesuai nggak sesuai tema, bukan sesuai tema iman, misalkan nggak. Ini sesuai sesuai nama perawi hadis dari kalangan sahabat. Itulah musnad. Iya, jadi tersendiri dalam penulisan, penggabungan. Makanya di sini muncul metode penulisan hadis itu, yaitu metode musnad, seperti hadis Abu Bakar. Jadi hadis Abu Bakar semua awalnya. Abu Bakar dulu, nama Abu Bakar, hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar. Umar, hadis yang diriwayatkan Umar. Ya, sampai kepada sahabat yang lain. Maka yang terkenal seperti ini seperti Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu dia bukan sesuai judul, sesuai nama sahabat-sahabatnya. Sesuai nama sahabat. Betul, Abu Bakar dia berapa hadisnya itu. Ya. Seperti Musnad Humaidi. Nah, dan penulisan hadis yang seperti ini puncaknya di pertengahan abad ketiga Hijrah. Iya. Akan tetapi di sini di mana Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu sesuai sesuai tema, tapi nggak bercampur dengan sahabat. Ya kan? Dia bercampur. Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, dan selainnya dari kitab-kitab hadis yang masyhur. Yaitu ini dia marhalah yang keempat, yaitu
fase di mana menyendirikan hadis Nabi SAW di dalam penulisan, dikumpulkan hadis Nabi, disusun tanpa bercampur dia dengan perkataan sahabat. Itu dia, nggak bercampur dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Nah, itu diawali dari penulisan musnad oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi bentuk musnad ini dia sesuai nama sahabat aja, nggak ada judulnya. Judulnya ya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, nah itulah dia. Hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar. Nah, begitu dia. Kemudian muncullah sampai di pertengahan abad ketiga, muncullah seperti Sahih Bukhari, ya, kemudian Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab sunnah yang lainnya. Nah, inilah fase-fase penulisan dan pembukuan hadis. Jadi yang fase yang pertama yaitu penulisan di masa Nabi dan sahabat itu sangat sedikit ya. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang menulis. Seperti ada kitab suhuf, ya suhuf lembaran-lembaran itu ada pada Ali bin Abi Thalib, ya Jabir bin Samurah, kemudian Amr bin As itu ada menulis. Kemudian tabi'in juga ada. Ya, fase pertama. Kemudian marhalah yang kedua adalah pembukuan penulisan hadis di akhir-akhir masa tabi'in. Nah, di sini adalah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada siapa? Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dan Abu Bakar bin Hazm untuk mengumpulkan sunnah, ya, menuliskan hadis dan dibukukan dan kemudian disebarkan ke penjuru kaum muslimin agar supaya tujuannya apa? Agar supaya dihafal, agar supaya ilmu itu tidak hilang. Nah, ini bisa dilihat ini ya, perkataan siapa? Umar bin Abdul Aziz, "Unduru hadits Rasulullah sallallahu fajma'uhu wahfazuhu fa inni akhafu durusal ilm wa dhahabal ulama." Perhatikanlah hadis Rasulullah. Dapat? Iya. Kumpulkanlah, wahfadhu dan hafalkanlah. Fa inni akhafu, sesungguhnya aku takut durusal ilm, hilangnya ilmu dan meninggalnya para ulama, perginya para ulama, yaitu meninggalnya ulama. Jadi yang pertama sekali yang menuliskan hadis, pembukuan hadis, yang membukukan hadis adalah siapa? Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Itu yang pertama sekali yang menulis hadis dalam satu buku, tapi belum beraturan. Lalu di fase yang ketiga baru beraturan sesuai tema. Nah, itulah seperti Muwatta Imam Malik. Akan tetapi masih bercampur hadis dengan perkataan sahabat dan perkataan tabi'in dan fatwa-fatwa mereka masih bercampur. Ini marhalah fase yang ketiga. Nah, fase yang keempat, nah itu udah disendirikan hadis itu dalam satu buku hadis saja. Ya, hadis saja, nggak bercampur dengan apa? Iya, perkataan sahabat dan tabi'in. Kalaupun ada cuman kadarnya sedikit sekali. Apa fase yang keempat? Fase pertama yaitu Fase keempat yaitu menyendirikan hadis dalam buku, tidak bercampur. Mengkhususkan hadis Nabi SAW dalam satu buku dan tidak bercampur dengan perkataan apa? Perkataan sahabat dan tabi'in. Nah, metode yang pertama yang dilakukan seperti musnad. Ya, musnad itu dia nama-nama sahabat gitu. Jadi hadis-hadis sesuai dengan nama sahabat. Yang sahabat yang meriwayatkan itu Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Humaidi. Jadi nggak berjudul ya. Lalu itu di awal ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan muncul seperti Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari ini sesuai ada tema-temanya. Imam Muslim dan ada tema-temanya sesuai dengan judul. Makanya itu disebut dengan Sahih, kemudian kutubus sunan, penjumlahnya sunan. Kalau musnad itu ya itulah dia sesuai nama sahabat. Ya. Ya, ini bisa dipahami anak-anak Ustaz? Iya. Apa? Gimana? Sunnah. Kenapa sunnah? Sunan itu ya seperti sunan itu ya sama seperti Sahih Bukhari. Artinya dia sesuai judul.
Iya, kutubus sunan ya. Hanya saja memang kitab yang terbaik setelah Al-Quran di dalam Islam itu hadis riwayat Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, kemudian Imam Muslim. Nah, itu dia. Setelah orang yang berdua saja. Ya udah, sesuai ya kutubus sunan. Kutubus sunan. Ya, kutubus sunan. Tapi orang itu berarti udah benar-benar sahih semua lah ya. Ya, Sahih Bukhari insyaallah sahih. Sedangkan Sahih Muslim, itu masih ada yang dhaif. Sahih Muslim seperti halnya contohnya di dalam Sahih Muslim itu disebutkan tentang bahwa riwayat bahwa doa yang mustajab di hari Jumat itu adalah ketika duduknya imam antara dua khutbah. Itu masuk riwayat yang lemah. Yang sahih, riwayat yang sahih waktu yang mustajab berdoa di hari Jumat itu adalah setelah asar, 1 jam setelah asar, itu antara asar dengan maghrib. 1 jam setelah asar, berarti bukan Iya. habis sholat asar. Ya iyalah, pokoknya iya 1 jam antara asar dengan maghrib. Maksudnya 1 jam di antara asar dan maghrib Iya. itu habis sholat asar. Ya nggak tahu Ustaz, nggak tahu. Iyalah, nggak tahu Ustaz. Kenapa? Jam 6 gitu. Kenapa? Dikit lagi udah masuk maghrib. Ya kita nggak tahu yang 1 jam itu kapan dia posisinya, Oh, nggak dijelaskan. nggak dijelaskan. Yang jelas antara Ada yang tahu nggak? antara maghrib dengan antara asar dengan maghrib itu setelah asar. Ada yang tahu? Ya itulah setelah asar. Antum carilah dari asar sampai maghrib antum doa. Ya doa. Ya. Kemudian ini halaman 20 diusahakan dicari ya jawabannya. Ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk di halaman 21. Nanti kalau halaman 20 ini bisa ditanyakan ke Ustaz pertanyaannya gimana? Ya. Kita masih lama kan? Sampai jam berapa? Enggak, Ustaz, udah bentar lagi Ustaz. Hah? Sampai angka 9. Coba bentar. Iya, sampai angka 9-nya. Ta'rifu bil kutubis sunnati. Sampai Bil 11.45. kutubis sab'ati. 11.45. Wa muallifiha. Ya, definisi kutubus sab'ah. Ya, kitab 7. Maksudnya kitab 7 kutubus sab'ah ini kitab hadis yang 7. Wa muallifiha, dan penulis-penulisnya. Bener Ustaz. Nah, di sini ada ya gambarnya ya. Apa? Sahihul Bukhari. Tadi apa Ustaz definisi apa? Apa? Definisi Al-Kutubus Sab'ah. Kitab yang 7. Wa muallifiha, dan penulis-penulisnya. Nah, ini sebenarnya di masa-masa apa? Marhalah yang keempat, fase yang keempat. Yaitu penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki apa? Metode-metode penulisan yang berbeda-beda. Ya, metode penulisan hadis yang berbeda-beda. Ya. Nah, kita masuk ke halaman 22. Yang pertama, Kutubu As-Sab'ah, kitab 7. Ya. Yang pertama adalah Sahihul Bukhari. Ya, Sahihul Bukhari. Nah, nama kitabnya ini adalah apa? Al-Jami'ul Musnadu. Itu ya. Bisa dilihat ismu hadzal kitab. Itu siapa? Al-Jami'ul Musnadu. Al-Jami'ul Musnadu Sahihu Al-Mukhtasaru min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamihi. Jadi panjang rupanya ya Sahih Bukhari nama kitabnya. Nah, ini dia. Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu wa sunanihi wa ayyami, kalau mau hafal. Namanya bukan Sahih Bukhari bukan. Iya. Yang kita tengok sebetulnya nama kitab ini
Al-Jami'ul Musnad As-Sahih. Ini yang panjang ini yang sebetulnya nama kitabnya. Tapi disingkat sama Iya, Sahih Bukhari disingkatnya. Iya, penulisnya penulisnya adalah siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fi Al-Bukhari. Lahir tahun 94 Hijriah. Ulida sana ya 194 Hijriah. 194 Hijriah. Wa tufiya dan meninggal sana 256 Hijriah. Penulisnya. Ya, penulisnya adalah Abu Abdullah, ya, itu dia. Ya, kedudukan Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu dia. Manzilatuhu wa huwa asahul kutubi ba'da kitabillahi ta'ala. Kedudukan Sahih Al-Bukhari ya adalah kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Quranul Karim. Makanya Al-Hafidh Al-Dhahabi menyebutkan Sahih Bukhari itu adalah kitab Islam yang paling mulia dan utama setelah Al-Quran. Apa bahasa Arabnya? Perkataan Al-Hafidh Al-Dhahabi, wa huwa ajallu kutubil islami wa afdaluha ba'da kitabillah. Jadi kitab yang paling utama setelah apa? Al-Quran. Artinya ajallu. Ajallu paling mulia. Sama ajallu dengan afdalu sama. Paling mulia, yang paling utama setelah kitabullah adalah apa? Sahih Bukhari. lahirnya tahun berapa? Ya, kemudian di sini perbedaan kitab Sahih Bukhari dengan kitab hadis yang lainnya, perbedaannya bahwasannya Sahih Bukhari ini adalah satu-satunya, yaitu kitab yang pertama yang ditulis yang di dalamnya itu hanya hadis sahih. Nggak ada, nggak bercampur dia, nggak ada hadis dhaif, palsu nggak ada. Nah, itu dia kelebihan perbedanya Sahih Bukhari dengan kitab yang lainnya. Makanya dia itu tingkatannya yang pertama setelah Al-Quranul Karim. Dan begitu juga begitu rincinya penyebutan babnya, detail penyebutan bab-bab hadis itu. Makanya sampai-sampai dikatakan Sahih Bukhari itu menyebutkan tentang babnya itu menyebutkan tentang pemahaman fikih Al-Imam Bukhari. Jadi hadis kan, sebelum hadis kan judulnya, itu ketika Imam Bukhari menyebutkan judul itu sebetulnya adalah pemahaman fikihnya, dia sebutkan di situ. Di situ dia. Jadi dia begitu rinci di dalam penyebutan bab-bab yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, dan dia menyebutkan juga tentang keputusan pemahaman fikih dia. Jadi saja hadisnya itu yang menemukan judulnya hasil dari arti hadis tersebut dan Iya, ya itulah dia yang diambil dari hadis itulah kemudian dia sebutkan judulnya. Iya. Dan perhatian para ulama terhadap Sahih Bukhari itu sangatlah besar. Ya, sehingga para ulama itu menyebutkan riwayat-riwayatnya, kemudian penjelasan-penjelasan Sahih Bukhari seperti kitab penjelasan yang paling bagus untuk Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Kitabnya sangat tebal sekali, dan ditulis, siapa yang menulis Fathul Bari? Fathul Bari yang menulis adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menjelaskan Sahih Bukhari baik secara sanad, begitu juga penjelasannya. Dia tulis kitabnya sangat tebal sekali, dengan penulisannya selama 16 tahun lamanya. 16 tahun
lamanya. Apa? Ini tebalnya, bahasa Arabnya itu. Bahasa Arabnya. Jadi itu segini itu udah dalam bentuk buku apa? Ya buku, ya berjilid-jilid lah. Iya. Kira satu buku. Dan penjelasannya yang paling utama adalah Fathul Bari tadi ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan mukhtasar ringkasan Sahih Bukhari yang paling bagus adalah mukhtasar Sahih Bukhari milik Az-Zubaidi. Itu ringkasan. Jadi diringkas. Sahih Bukhari itu diringkas. Dan ringkasan Sahih Bukhari yang sangat bagus Az-Zubaidi. Tulisan Al-Imam Az-Zubaidi. Penjelasan Sahih Bukhari yang sangat bagus apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian yang kedua kita masuk Sahih Muslim. Betul saja. Ustaz, kan yang setelah apa? Sahih Muslim kayak Sahih Bukhari Ustaz. Kan banyak yang doa gitu kan Ustaz. Ada yang doa itu. Selain Sahih Bukhari ya. Berarti dosa lagi Ustaz kan? Enggak, itu nanti dijelaskan oleh ulama. Seperti halnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dia sudah menyebutkan seperti kitab Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dia sebutkan ini dhaif, ini sahih. Sudah terbantu kita dengan para ulama hadis. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Sahih Muslim. Nah, siapa penulis Sahih Muslim? Musannifnya adalah, penulisnya adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi. Lahir tahun berapa? 204 Hijriah. Wafat tahun 261 Hijriah. Bisa dipahami nih? Iya kan, di buku ada ya? Hah? Iya. Dan kedudukan Sahih Muslim itu dia kesahihannya setelah Sahih Bukhari. Ya'ti ba'da Sahihil Bukhari min haitsu sihhah. Kesahihannya itu setelah Sahih Bukhari. Di mana? Dari sisi min haitsu sihhah, dari sisi kesahihan. Nah, keistimewaan Sahih Muslim, di sini disebutkan keistimewaan Sahih Muslim. Jadi Ustaz nggak sebutkan lagi ya bahasa Arabnya. Jadi Ustaz terjemahkan langsung, nggak apa-apa ya. Iya. Keistimewaan Sahih Muslim ini, dia menyebutkan jalan-jalan hadis. Paham? Jalan-jalan hadis itu apa? Perawi-perawi hadis. Jalan-jalan hadis. Dan lafadznya itu ya matan hadis sesuai dengan ya diatur dengan bab, sesuai dengan bab di satu tempat, fi makanin wahid, di satu tempat. Jalan-jalan hadis dan Apa? tadi menyebutkan jalan-jalan Hadis dan lafaz-lafaznya sesuai dengan bab di satu tempat. Akan tetapi dia tidak menyebutkan biografinya. Dia tidak menyebutkan tarojum. Dia tarojum, tarjamah. Tarjamah itu biografi, jangan diartikan terjemahan. Ya kan? Tarjamah kan biasanya artinya terjemahan ya kan? Nah, tarojum itu biografinya. Biografi. Biografi. Ya, akan tetapi ya biografinya itu telah dituliskan, dijelaskan oleh para pensyarah. Pensyarah ini yang mensyarahkan Sahih Muslim. Wadu'a itu meletakkan, dan telah meletakkan biografinya oleh para jamaah dari pensyarah-pensyarah Sahih Muslim. Dan yang paling terbaik
Yang mensyarahkannya itu adalah siapa? Al-Imam An-Nawawi. Syarah tahu tadi di apa? Dijelaskan hadis-hadisnya. Ya. Jadi yang mensyarahnya yang paling utama itu adalah siapa? Al-Imam An-Nawawi. Dan hadis yang ada di Sahih Muslim itu, kalau tadi Sahih Bukhari jumlah hadisnya itu yang tak berulang itu jumlahnya ada situ 2602. Itu yang enggak berulang. 2602. Jadi jumlah hadis di Sahih Bukhari yang enggak berulang ya, yang enggak berulang 2602 hadis. Berarti memang cuma ada satu di dalam satu buku. Apa? Iya, cuman dia enggak berulang. Cuman satu. Itu kalau diapakan cuman 2602 hadis yang enggak berulang. Kalau yang berulang Ustaz? Nah, ini enggak disebutkan di sini. Ada. Berarti banyak lah. Sedikit banyak, lebih dari itu. Nah, Sahih Muslim hadisnya yang enggak berulang itu jumlahnya 3033 hadis. 3033. Jadi kalau berulang wah banyak dia. Masih berulang enggaknya Pak? Berulang itu dia sampai 2 kali 3 kali diulang-ulang hadisnya. Misalkan ini kan sesuai dengan bab. Jadi karena babnya itu ini sesuai dengan hadis ini, masuk di bab ini. Nanti rupanya bab yang lain bisa juga masuk hadis ini. Jadi kan berulang dia. Ini kan menyebutkan tentang bab dia, per bab. Ketika bab ini ada menyebutkan hadis ini. Nah, di bab sholat dimasukkan lagi, kan berulang dia. Ini yang dilihat Pak yang 3033 ini hadis yang tidak berulang. yang berulang kan? Hah? Mana? Yang berulang nggak tahu Ustaz. Iya. Dan tadi tentang biografi perawi hadis yang paling utama itu yang menulisnya yang paling baik adalah Imam Nawawi. Dan begitu juga syarah hadis Sahih Muslim yang paling terkenal itu Syarah An-Nawawi yang disebut dengan kitab Bil Minhaj, Al-Minhaj. Ini Ustaz foto Ya, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Jadi syarahnya itu disebut dengan Al-Minhaj. Syarah Sahih Muslim. Tulisan siapa? Al-Imam An-Nawawi. Tapi enggak sempurna, saat menikah enggak sampai habis dia. Kayaknya sampai pertengahan aja. Meninggal Imam Nawawi. Sempat aja. Ya, cuman udah meninggal, ya. Meninggal. Kitab itu aja tebalnya Masya Allah. Kalau dia sampai selesai itu Sahih Muslim, Masya Allah, itu kitab yang terbaik. Ya. kita terbaik setelah ini punya tanda tamat. Iya, artinya syarah Sahih Muslim yang paling baik, paling bagus. Kalau syarah tahu kan, penjelasan. Kitab yang menjelaskan Sahih Muslim yang paling terbaik adalah Syarah An-Nawawi. Kalau Sahih Bukhari yang paling terbaik apa? Fathul Bari. Nah, kemudian yang ketiga Sunan Abu Dawud. Nih, Sunan Abu Dawud, penulisnya siapa? Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sijistani. Halaman 23. Sunan Abu Dawud. Penulisnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sijistani. Lahir tahun 202 Hijriah. Wafat tahun 275 Hijriah. Dia orang mana namanya? Ya, Sijistan. Sijistani lah, Sijistan. Ya. Ya. Ya, dia menyeleksi tulisannya itu dari 1000 ya 1500 hadis. Jadi yang dia seleksi itu adalah 1500 hadis. Penyeleksian dia. Apa
apa? Iya, dia seleksi lagi. Dia menyeleksi buku penulisan dia, buku dia yang dia tulis itu, yaitu hadis yang ada yang dia seleksi itu adalah 1.500 hadis. Karena dia menyebutkan apa? Dan keistimewaan kitab Sunan Abu Daud ini, di mana ia menyifati kitab Sunan Abu Daud ini bahwasannya dia menyebutkan di dalam Sunan Abu Daud itu hadis yang sahih dan juga hadis yang menyerupai sahih, ya, sunan ya kan, apa hasan, dan yang mendekatinya. Tadi Ustaz ada berapa hadisnya Ustaz yang diseleksi Ustaz? Ya, selisihnya 1.500 hadis. Yang diseleksinya ada 1.500 hadis. Dan di dalam kitabnya ini dia sebutkan tidak ada yang lemah sekali, kecuali dia akan dijelaskan oleh Abu Daud. Jadi tidak ada seorang pun yang matrukul hadis, yaitu orang yang ditinggalkan hadisnya. Ya. Keistimewaan itu apa Ustaz? Keistimewaannya bahwa di dalam kitabnya itu dia sebutkan sahih dan yang menyerupai sahih, mendekati sahih. Dan di dalam kitabnya itu nggak ada yang lemah sekali, itu nggak ada. Ini yang disebutkan oleh kecuali dia akan jelaskan itu. Kecuali yang lemah dia akan jelaskan. Jadi tidak ada seorang pun yang matruk hadisnya, yang ditinggalkan hadisnya. Ya. Iya. Iya, semana udah selesai ya, Nana Ustaz. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan selanjutnya. Jadi jumlah hadis di Sunan Abu Daud itu jumlahnya berapa? 5.274. 5.000, tapi yang dia seleksi berapa? 1.500. Seleksi yang kebetulan. Iya, yang menurut dia yang bisa diapakan. Dan ada syarah Sunan Abu Daud itu banyak. Dan yang paling utama, yang lebih diutamakan itu Ma'alimus Sunan. Nah, ini tulisan Al-Imam Al-Khattabi. Ini bisa dibaca Sunan Abu Daud, antum baca, yaitu syarahnya dari penulisnya Al-Imam Al-Khattabi. Ya, mungkin sampai di sini saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.